Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Semoga tetap semangat nak ya, walaupun kita belajar online. Jadi jangan loyo, pagi-pagi itu sudah mandi, sudah sarapan. Intinya jangan lupa juga sholat subuh untuk selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita belajar tematik, sudah masuk subtema 3, muatan pelajaran IPS. Tapi sebelum kita masuk di materi, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang luas. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu menjelaskan keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Sekarang kita akan berbicara tentang makanan tradisional. Makanan merupakan kebutuhan pokok harus dipenuhi oleh setiap orang. Makanan merupakan kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup yang berguna untuk pertumbuhan dan membangun sel tubuh, menjaga agar tetap sehat. Jadi anak-anakku sekalian di rumah harus rajin makan ya. Jadi kalau kita tidak sarapan, tidak makan siang, biasanya kita loyo-loyo gitu nak ya. Jadi kalau kita rajin makan, insya Allah menjaga agar tubuh kita menjadi kuat. Intinya sehat. Makanan tradisional merupakan makanan yang diperoleh secara turun-temurun. Nah ya. Dan di setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi kalau makanan tradisional itu lain daerah, lain juga makanan khasnya atau makanan tradisionalnya, ya. Lain suku, lain juga makanan tradisionalnya. Begitu ya. Jadi di Sulawesi Tenggara khususnya ya, banyak suku dan banyak juga makanan tradisionalnya yang enak-enak. Lanjut, makanan tradisional Indonesia sangat banyak macamnya ya. Jadi setiap suku masing-masing punya makanan khas daerah. Itu nah ya. Sekarang contoh makanan tradisional. Ayo, ini makanan tradisional dari mana? Ini ada sinonggi. Ustazah langsung lapar ya. Makanan tradisional ini berasal dari suku Tolaki. Ini ya. Ada yang sudah pernah makan sinonggi? Jadi makanan tradisional Sulawesi Tenggara selanjutnya berasal dari suku Tolaki yang terbuat dari saripati sagu yang diolah bersama kuah rempah yang menghasilkan rasa gurih yang nikmat. Masyarakat suku Tolaki sendiri memiliki tradisi menyantap sinonggi ini bersama-sama dan tradisi ini dinamakan masonggi. Makanan khas Sulawesi Tenggara ini awalnya merupakan makanan pokok masyarakat setempat yang kini mulai langka karena masyarakat mulai mengkonsumsi nasi. Itu ya. Ini yang dikatakan turun-temurun dari nenek moyangnya kita sudah mengkonsumsi ini. Contoh berikutnya, ini adalah makanan tradisional Sulawesi Selatan. Ini adalah coto.
Coto Makassar terasa nikmat dan hangat di perut. Terdiri dari daging, sapi, jeroan, dan kuah. Rempah yang sedap biasanya dinikmati dengan buras. Nah, ini ya sudah ada contohnya. Selain dari ini masih banyak lagi contoh lain ya. Dari ada suku Jawa ada juga khasnya ya, makanan tradisionalnya. Nah, ini Ustazah ada contoh telur asin. Nah, ini ya. Nah, ini telur asin kalau tidak salah dia dari Sulawesi Selatan juga ya. Di Sidrap tempatnya itu banyak sekali telur asinnya ya. Nah, ini hanya contoh ya. Terus ada di buku Anak Soleh dan Soleha itu, di buku paket ya, halaman 133. Di situ banyak contoh makanan tradisional ya. Ada yang sega jamblang, ada makanan tradisional nasi pecel. Nanti dibaca ya. Ada nasi gudeg. Ini kalau ini Ustazah tahu dia dari kalau nggak salah Yogyakarta. Yogyakarta ya. Terus nanti dilihat di halaman 133 ya, silahkan dibaca. Terus ini bagian B, keragaman sosial di provinsi setempat. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah suatu ciri khas bangsa yang membedakan bangsa tersebut bangsa lain. Sebagai identitas nasional, kita harus bangga terhadap keragaman tersebut. Kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang bernilai tinggi. Itu ya, jadi kita harus bersyukur. Sebagai wujud rasa syukur, kita harus mengenal dan mempelajari budaya, paling tidak budaya provinsi setempat. Misalnya budaya di Sulawesi Tenggara, karena kita tinggal di Sulawesi Tenggara. Bisa juga mengenal budaya sendiri. Misalnya ada yang suku Makassar atau suku Bugis atau Jawa, bisa mengenal budaya yang sukunya sendiri. Ya. Sekarang contoh budaya keragaman sosial budaya di Indonesia. Ini contohnya ada 2 ya. Yang pertama keragaman suku bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Misalnya ada teman-teman yang merupakan keturunan suku Betawi ya. Ada suku Tolaki, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Muna, dan berbagai suku lainnya. Terus keragaman bahasa. Di Indonesia ada berbagai bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan di tempat tinggalmu, bahasa apa? Apakah bahasa Jawa, bahasa Muna, atau Tolaki? Beberapa contoh bahasa daerah di Indonesia antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Tolaki, bahasa Muna, bahasa Bugis, dan banyak bahasa lainnya. Kalau Ustazah pakai bahasa Makassar karena berasal dari Makassar. Jadi kalau ada yang berasal dari suku Jawa, ya sekali-kali tanya juga ibu atau ayah apa bahasanya, misalnya bahasa Jawanya tidur, sedikit-sedikit lah untuk dipelajari. Ya. Baik, tugas hari ini gampang tugasnya ya. Diskusikanlah dengan orang tua di rumah tentang makanan tradisional. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana cara membuatnya. Contoh, Ustazah berasal dari Makassar, berarti makanan khasnya tadi adalah coto.
Coto itu berasal dari makanan tradisional Makassar. Silahkan dijelaskan cara membuatnya, bagaimana membuat coto itu. Begitu maksudnya ya, nah ya. Nah, kalaupun bisa ya, diambil gambarnya lalu ditempel di buku. Nah, kemarin itu Ustazah lihat makanan pakaian tradisional dari Buton. Oh, mantap sekali ya dengan penjelasannya, itu sangat bagus dengan gambar dan penjelasannya. Nah, sama pun dengan makanan ini. Ada gambar contohnya, kalau bisa ya, ada gambar contohnya, terus ada penjelasannya, begitu. Itu kalau berasal dari suku Bugis atau Makassar. Nah, sama pun dengan suku Betawi. Diambil di foto makanannya atau diambil di internet boleh, lalu ditempel di buku, lalu penjelasannya bagaimana makanan khasnya orang Betawi, begitu ya. Sama pun yang berasal dari Jawa, Muna, lapa-lapanya, nah gitu. Kalau Songgi tidak usah ya, karena sudah ada di contoh. Carilah makanan tradisional selain dari Sinonggi, gitu nah ya. Coto pun begitu. Cari makanan khas orang Bugis selain dari coto, begitu. Nah, baik. Nah, semoga dimudahkan dalam menjawab soal nak ya. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.